Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja', ya, karangan Syekh Hisham Kamil Hamid hafizahullah taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dan juga melanjutkan, ya, pembahasan yang mana pembahasan kita sampai ke fasl al-awqatul lati tukrahu fiha shalah, waktu-waktu terlarangnya sholat. Nah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Nah, langsung saja kita akan membaca dan mentelaah kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun al-awqatul lati tukrahu fiha shalah. Fasal, yaitu waktu-waktu yang terlarang di dalamnya untuk salat. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Dan ada 5 waktu yang tidak diperkenankan salat di waktu tersebut kecuali salat yang ada sebab. Ba'da salat, apa saja salat tersebut, apa saja waktunya? Pertama, ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syams, setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, wa 'inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi'a qadra rumhin, dari terbitnya matahari sampai meninggi setinggi tombak, ya, sampai matahari tadi meninggi setinggi tombak. Wa idza istawat hatta tazul, kemudian ketika matahari posisinya berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah sampai dia bergeser ke arah barat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, nah, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syams, dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang kelima, wa 'indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha, ketika terbenam sampai sempurna tenggelamnya matahari tersebut. Nah, jadi waktu-waktu terlarang sholat itu terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, ma yata'allaq bi fi'lil musalli, yang berkenaan dengan perbuatan orang yang sholat. Dan yang kedua adalah ma yata'allaq bi zaman. Jadi ada 2 pembagian dalam masalah waktu-waktu terlarang. Pembagian yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang sholat, yang kedua berkaitan dengan waktu atau zaman. Nah, yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sholat bi fi'lil musalli ada 2. Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syams, dari setelah selesai sholat subuh, ya, setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang kedua, ba'da sholatil asri hatta taghruba syams, dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini yang berkaitan dengan perbuatan musalli atau fi'lul musalli, orang yang sholat. Baik. Tapi kalau berkaitan dengan waktu, dengan zaman, ada 3. Yang pertama, inda tatlu asy-syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, dari terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi setinggi tombak. Ya, para ulama, ya, yang kontemporer khususnya memberikan waktu, berapa kadar waktu sampai matahari terbit setinggi tombak. Itu dari terbitnya matahari sampai tinggi setinggi tombak itu kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, 15 sampai 20 menit. Nah, itu waktu terlarang. Nah, setelah itu baru dibolehkan untuk melakukan sholat lagi, ya, sholat duha, ya, sholat sunnah. Nah, kemudian
Yang kedua, hina takunu syams wasatas sama hatta tazul. Nah, ini yang kedua. Yang berkaitan dengan waktu atau dengan zaman. Ketika matahari sedang istiwa, sedang posisinya berada tepat di atas. Ya, kalau di kita gampangnya sekitar jam 12 lah, jam 12 tepat misalnya. Ya. Dan ini waktunya tidak lama, ya, waktunya tidak lama. Ya, jadi ketika matahari tepat di atas sampai dia tazul atau zalat atau bergeser, tergelincir ke arah barat, yang mana tanda itu sudah mulai waktu zuhur, maka saat istiwa tadi matahari juga termasuk dilarangnya sholat. Nah, kemudian yang ketiga, hina taghruba syams hatta yaqtamila ghurubuha. Jadi ketika matahari mulai terbenam, ya, itu waktu terlarang sampai benar-benar lingkaran matahari itu terbenam semuanya. Hatta yatakamal ghurubuha. Ya, di sini kan hatta yatakamal ghurubuha. Mulai dari dia terbenam sampai benar-benar hilang, ya, kurs atau bola matahari tadi, maka itu termasuk waktu yang terlarang. Nah, jadi ada dua pembagian berkaitan dengan fi'lul musalli dan yang kedua berkaitan dengan waktu. Baik, kita simak penjelasan dari pensyarah. Tukrahu salatu karahatan tahrim. Ya, karahata at-tahrim fi khamsati awqatin illa idza kana laha sababun ghairu muajjalin kal fariḍah aw sunnata wudu'in aw tahiyyata masjid. Dimakruhkan salat, makruh tahrim. Nah, jadi pembahasan kita pada masalah waktu-waktu salat ada 4 pembahasan. Yang pertama, hukum salat di waktu terlarang, dan yang kedua, apa saja salat-salat yang dilarang di waktu tersebut, dan yang ketiga, apa dia waktu terlarang, tadi sudah kita jelaskan, dan yang keempat, pengecualian, al-istithna. Ada beberapa pengecualian yang mana tetap dibolehkan sholat di waktu tersebut atau di tempat tersebut. Pertama, hukum sholat di waktu terlarang. Hukumnya apa? Di sini dijelaskan karahatut tahrim alias haram. Ya, karahatut tahrim alias haram. Bahkan sholatnya batal, tidak sah, dan jika dilakukan mendapat dosa. Ya, jika dilakukan maka dia mendapat dosa. Di 5 waktu kecuali sholat yang mempunyai sebab. Ya, sebagaimana yang kita tahu, sholat itu ada 2 jenis. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, nafil. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu ada 2 juga. Muqayyad bi waqtin dan muqayyad bi sabab. Muqayyad terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab. Nah, yang terikat dengan sebab itu ada 3. Ada sebabnya mutaqaddim, dahulu, sebab baru sholat, ada yang sebabnya muqarin, berbarengan dengan sholat, dan ada sebabnya yang mutaakhir, sholat dulu baru sebab. Nah, contohnya disebutkan di sini, ya, kal faridah, ya, sholat fardu. Ya, sholat fardu, ya, kalau memang belum sholat, misalnya tertidur, ya, zuhur tidur, kemudian bangun jam berapa? Jam 5. Ya, bangun jam 5 sore, belum sholat asar, maka dalam kasus waktu terlarang itu sudah mulai masuk waktu terlarang karena matahari akan tenggelam. Ya, maka tetap tidak mengapa sholat fardu. Atau sholat sunnah wudu, nah, ini sebabnya sebab mutaqaddim, sebab wudu dulu baru sholat. Atau tahiyatul masjid, atau sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau sholat yang mempunyai sebab seperti 3 sholat yang dicontohkan sama pensyarah itu tidak mengapa. Faidah, as-salatu fi harami Makkah jaizatun fi kulli waqtin biduni karohah. Nah, ini dia istisna. Ya, istisna. Istisna'u makani. Jadi istisna itu ada 2. Ada istisna'u makani dan istisna'u zaman. Istisna'u makani itu sholat di haram Makkah, di wilayah haram, kota Makkah. Ya, maka sholat di sana tidak ada waktu terlarang. Sholat kapan aja dipersilahkan. Ya, dipersilahkan di setiap waktu tanpa ada kemakruhan. Nah, ini istisna makani. Ya. Dan juga ada istisna zamani. Ya, istisna zamani itu kapan? Itu waktu zawal. Ya, waktu zawal yaumul jum'ah. Ketika pada hari Jumat.
Ketika matahari atau matahari istiwa, ya matahari sedang istiwa tapi di hari Jumat, ya di hari Jumat itu tidak mengapa. Nah, al-awqatul khams. Nah, lima waktu yang terlarang sholat. Pertama, ba'da ada'i sholati subhi hatta tatlu'asy syams. Ya, setelah selesai sholat subuh hingga terbitnya matahari. Nah, ini berkaitan dengan fi'lul musalli. Wa tastamirul karahatu hatta tatlu'asy syams, dan kemakruhan waktu tersebut terus berlanjut sampai terbitnya matahari. Rawal Bukhari, la taharru bi sholatikum tulu'asy syamsi wala ghurubuha. Ya. Jangan kalian lakukan sholat di waktu terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Yang kedua, inda ibtida'i tulu'i syamsi hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Dari mulai terbitnya matahari sampai dia meninggi setinggi tombak. Ya, sampai dia meninggi setinggi tombak. Ini berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Nah, ai bi miqdari 20 daqiqah. Nah, di sini dijelaskan sama Syekh pensyarah sekitar 20 menit. 20 menit sejak terbitnya matahari. Nah, di itu waktu terlarang. Takriban, ya kira-kira, wa takunu ra'yul ain, ya, dan dilihat dengan mata. Yang ketiga, idza stawat hatta tazul. Ketika matahari posisinya berada di tengah sampai dia tergelincir atau geser ke barat. Wa nuzuluha fi wasatis sama qabla zuhri bi 5 daqaiq. Jadi waktu istiwanya matahari, posisi matahari di tengah itu, ya, posisi matahari di tengah itu tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Bahkan, ya, Dr. Labib mengatakan, mengutip dari perkataan ulama juga, itu hanya sekitar waktunya itu hanya 2 detik. Sekira-kira takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sudah hilang waktu karohah. Jadi waktu matahari istiwa itu hanya sekitar 2 detik. Sekira-kira takbiratul ihram, sepanjang waktu takbiratul ihram saja. Ya, sekitar 1 atau 2 detik. Jadi sangat sebentar. Nah, tapi kalau di sini dijelaskan sama Syekh, yaitu 5 menit. 5 menit sebelum zuhur. Ya, 5 menit sebelum zuhur. Ala kulli hal, intinya waktu istiwa itu sangat sebentar. Rawahu Muslim minan nahyi 'anis salati fi dzalikal waqti illa yaumul jum'ah. Ya, illa yaumul jum'ati fala tukrahu fihi shalah. Nah, ini dia istisna'u zamani. Ya, istisna zamani. Nah, jadi waktu istiwa adalah waktu terlarang sholat kecuali pada hari Jumat. Karena hari Jumat orang diperintahkan untuk datang ke masjid sebelum adzan Jumat. Ya, untuk bersegera sedini mungkin ke masjid. Nah, kemudian yang keempat, ba'da sholatil asri hatta taghrubasy syams. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan terus-menerus waktu karohah itu sampai terbenamnya matahari. Faedah. Nah, di sini ada faedah. Idza shallal 'asra jam'a taqdimin ma'a sholati dzuhri fa inna waqtal karahah yabda'u ba'da sholatihi lil 'asri la min adzani sholatil 'asr. Nah, ini faedah. Jadi kan ini yang nomor 4 setelah sholat asar, ini berkaitan dengan perbuatan orang yang sholat atau fi'lul musalli. Nah, setelah dia selesai sholat asar, maka dimulai dari situ waktu karohah sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini ada faedah. Kalau orang sholat asar dan zuhur di waktu zuhur, jamak takdim. Dia sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, misalnya jam 1 siang. Dia jamak takdim. Musafir misalnya. Ya, dia jamak takdim. Berarti kan sholat asarnya selesai sekitar jam 1 itu. Artinya masih di waktu zuhur dan waktu asar belum masuk. Tetapi tetap setelah dia sholat asar di jamak takdim di awal tadi, mulai saat itu waktu terlarang sholat baginya. Karena kan berkaitan dengan fi'lul musalli. Artinya setelah sholat asar, kapanpun dia sholat asar,
Ya, contohnya tadi dia sholat asar di waktu zuhur karena jamak takdim, maka mulai setelah dia menjamak sholat asar tadi dengan zuhur, dimulai saat itu waktu terlarang sholat baginya. Nah, indal ghurubi hatta yatakamal ghurubuha. Yang kelima, ketika terbenam matahari sampai benar-benar terbenam semuanya, terbenam lingkaran matahari tersebut. Ya, ini bisa kita lihat di misalnya di pinggir pantai. Ya, kita lihat matahari terbenam, mulai terbenam. Nah, sampai bulatan matahari itu benar-benar hilang. Nah, itulah akhir terlarang waktu sholat. Wa yabda'u minal isfirar wa tastamirul karoha. Dimulai sejak langit mulai menguning. Ya, atau saat menguningnya langit, dan terus berlanjut karohah tadi sampai benar-benar matahari itu terbenam sepenuhnya. Masalah. Idza arada al-musalli salata tasabih fi waqtil karahah fa inna laha sababan illa annahu muajjalun fa tuajjal ila ghairi waqtil karahah. Nah, jika seorang ingin salat tasbih di waktu karahah, maka sesungguhnya salat tasbih itu mempunyai sebab, illa annahu muajjalun. Ya, kecuali dia diakhirkan, fatu ajal ila ghairi waqtil karahah, dan diakhirkan di selain waktu karahah. Jadi kata pensyarah di sini, salat tasbih itu salat yang mempunyai sebab. Ya, salat yang mempunyai sebab berarti boleh, ya, boleh dilakukan di waktu terlarang, kecuali dia lebih baik illa annahu, berarti sholat tasbih ini meskipun dia mempunyai sebab, tetapi tetap tidak diperbolehkan dilakukan di waktu terlarang. Illa annahu muajjal, ya, diakhirkan sampai selesai waktu karohah. Jaid. Faidah. Sholatul janazah tusalla fi ayyi waqtin. Nah, sholat janazah itu dilakukan di setiap waktu, karena sholat jenazah adalah bagian dari sholat fardu. Ya, bagian dari sholat fardu. Jadi sholat yang terlarang untuk dilakukan di waktu terlarang, ya, sholat yang dilarang untuk dilaksanakan di waktu karohah atau waktu terlarang ada dua jenis sholat. Yang pertama sholat sunnah mutlak, dan yang kedua sholat sunnah dengan sebab mutaakhir. Ya, sebabnya belakangan, artinya sholat dulu baru sebab. Contohnya sholat istikharah, jadi kan sholat dulu baru istikharah. Ya, kemudian sholat sunnah ihram. Ya, sholat sunnah ihram, sholat dulu baru ihram. Nah, ini juga termasuk sholat yang dilarang di waktu karohah. Selain dua jenis sholat tersebut, maka tetap diperbolehkan sholat di waktu-waktu terlarang. Kecuali catatan, ya, sholat yang ada sebab. Catatannya, kalau dia sengaja untuk melakukan, contohnya nih sholat tahiyatul masjid, dia menyengaja untuk masuk masjid supaya bisa sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang, sengaja. Jadi dia tidak ada tujuan masuk masjid selain memang menyengaja sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang, maka ini namanya tala'ub, bermain-main dengan syariat. Maka seperti ini orang tadi terkena juga dosa dan sholatnya tidak sah. Ya. Jadi kalau dia masuk masjid, misalnya ada pengajian jam 4:30, ya, dia sudah sholat asar. Nah, dia ada kajian di masjid jam 4:30, dia datang ke masjid untuk menghadiri pengajian. Nah, ketika dia masuk masjid, nah, disunahkan tetap sholat tahiyatul masjid, karena tujuan dia ke masjid tadi ingin mendengarkan kajian, bukan menyengaja masuk masjid supaya sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Hendak. Kalau seperti ini tidak masalah. Ya, yang bermasalah kalau memang menyengaja, berarti itu ada tala'ub, bermain-main dengan syariat, dan ini juga berdosa dan sholatnya tidak sah. Sholatul qadha lil faridah
tusalla fi ayyi waqtin. Salat qadha. Nah, ini salat qadha enggak masalah. Ya, dia tertidur di zuhur, belum sholat zuhur dan sudah azan asar. Ya, atau sudah jam 5 sore, kebangun jam 5 sore. Ya, sudah menjelang maghrib, karena maghrib kan jam setengah 6 misalnya. Maka dia sholat asar plus sholat zuhur yang dia tinggalkan. Dan ini namanya sholat qadha, itu tidak terlarang di waktu kapanpun. Nah, wallahu ta'ala wa a'lam. Nah, jadi hukum sholat di waktu terlarang apa? Makruh tahrim. Ya, makruh tahrim alias haram. Dan jika dikerjakan juga dia berdosa plus sholatnya tidak sah. Yang kedua, sholat apa saja yang terlarang di waktu tersebut? Ada dua jenis sholat. Pertama, sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Dan yang kedua, sholat sunnah yang ada sebab tapi sebabnya sebab mutaakhir. Kemudian yang ketiga, apa saja waktu sholat yang terlarang? Ada dua pembagian. Yang pertama yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sholat, dan yang kedua berkaitan dengan waktu atau zaman. Dan yang keempat ada istisna. Istisna ada dua, ada istisna makani yaitu di Makkah, di haram Makkah. Dan yang kedua istisna zamani. Istisna zamani yaitu ketika di siang hari waktu Jumat, ya, di siang hari pada hari Jumat. Nah, faslun sholatul jamaah. Kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu sholat jamaah. Ini pembahasan yang cukup panjang. Sholat jamaah sunnah muakkadah. Nah, ini menurut musannif, ya, tapi pendapat yang mu'tamad sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Wa 'alal ma'mum an yanwiyal i'timam dunal imam. Dan bagi makmum wajib dia berniat sebagai makmum kecuali imam, selain imam. Imam enggak wajib, ya. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi. Boleh, ya, boleh orang yang merdeka menjadi makmum imam yang budak, atau orang yang sudah baligh menjadi makmum dari imam yang hampir baligh, murahiq, ya, menjelang baligh. Wala tasihhu qudwata rajulin bi imra'atin. Dan tidak boleh seorang laki-laki bermakmum di belakang perempuan. Wala qari'id bi ummi. Atau orang yang bisa membaca bacaan dengan baik, baca Al-Fatihah dengan baik, menjadi makmum di belakang orang yang tidak pandai membaca Al-Fatihah dengan baik atau ummi. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid. Dan dimanapun sholat, ya, di masjid, di tempat mana saja dia sholat di bagian masjid, bi sholatil imam, dengan sholatnya imam, fihi wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia mengetahui sholatnya imam, ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi, maka ya sholat jamaahnya dihitung sah selama dia tidak mendahului imam. Artinya dimanapun dia sholat, selama dia itu makmum tadi masih di bagian masjid, masih di dalam masjid, dimanapun dia sholat ngikutin imam, maka terhitung jamaahnya sah selama dia tidak mendahului gerakan imam. Wa in shalla fil masjid. Kalau dia sholat di masjid, wal ma'mum kharijal masjid, sedangkan imam di masjid, makmumnya di luar masjid, qariban minhu, dan dekat dengan masjid tersebut, wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia juga mengetahui gerakan imam, wala ha'il, dan tidak ada pembatas antara dia dengan imam, hunaka jaizun, hunaka jaza, maka juga diperbolehkan. Penjelasannya, hukum sholat jamaah. Pertama, sholat jamaah secara bahasa artinya ta'ifah, ya, kelompok. Wa syar'an irtibatus sholatil ma'mum bi sholatil imam, yaitu irtibat, terikat, ya, terikatnya sholat makmum dengan sholatnya imam. Ya, itu makna sholat jamaah secara syarak. Ada duha, ya, berapa minimal jamaah sholat jamaah? Aqallu adadin tahsulu bihi sholatul jamaah itsnan imam wa makmum wa huwal jam'u syar'i. Jadi sholat jamaah minimal 2 orang, ada imam, ada makmum, sudah, ya. Dan jika hanya 2 orang itu saja tadi yang sholat, maka sholat jamaahnya terhitung sah, ya. Hukum sholat jamaah.
Berbeda dengan sholat Jumat ya. Sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu maksimal jumlahnya adalah 40 orang. Maksimal afwan, minimal 40 orang. Ya, 40 orang. Tapi kalau sholat jamaah itu bisa 2 orang saja. Hukum sholat jamaah fi shalawatil mafruḍah fardu kifayah. Ya, sholat jamaah, sholat secara berjamaah di sholat-sholat fardu. Ya, jadi ini yang dinilai hukum jamaah dalam sholat. Sholatnya sendiri, sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh dan seterusnya itu fardu ain. Ya, itu fardu ain. Jadi dalam Islam tidak ada sholat yang dalam mazhab Syafi'i khususnya tidak ada sholat yang hukumnya fardu kifayah kecuali sholat jenazah. Sedangkan sholat jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaahnya. Bagaimana hukum berjamaah dalam sholat fardu yang 5? Taib. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, amma indal musannif yaitu sedangkan menurut pendapat Abu Suja' rahimahullah itu sunnah muakkadah, sangat-sangat ditekankan. Ya, sangat-sangat ditekankan. Bahkan dalam pendapat lain kalau tidak salah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan sholat jamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sholat jamaah itu adalah syarat sah sholat. Artinya kalau orang sholat fardu tidak berjamaah maka sholatnya nggak sah. Maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau kita ringkas khulasahnya, rangkuman hukum sholat jamaah menurut para ulama, yang pertama ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan sunnah. Itu Abu Suja' dari mazhab Syafi'i dan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Itu mengatakan sholat jamaah itu sunnah atau sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Jadi Abu Suja' dan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Baik. Sedangkan yang mengatakan fardu itu pertama fardu kifayah. Fardu kifayah ini mazhab Syafi'i. Fardu kifayah. Kemudian ada yang mengatakan fardu ain. Ya, ada yang mengatakan sholat jamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini pendapatnya Hanabilah. Ya, pendapat Hanabilah dan pendapat sebagian Syafi'iyah. Artinya fardu ain. Kalau nggak berjamaah nggak dosa. Kalau dia sholat tidak berjamaah berdosa, tetapi sholatnya tetap sah, walakinnahu athim atau ya'tham, berdosa. Nah, pendapat yang terakhir pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahkan mengatakan sholat ini fardu ain bahkan plus syarat sah sholat. Artinya kalau orang sholat fardu tidak berjamaah, sholatnya nggak sah, ya, sholatnya tidak sah. Nah, baik. Dan mazhab Syafi'i itu yang mu'tamad tadi apa? Fardu kifayah. Berbeda dengan pendapat matan Abu Suja', berbeda dengan pendapat al-musannif yaitu Abu Suja' rahimahullahu taala dalam matan beliau. Wal mu'tamad fil madhab annaha fardu kifayah. Amma sholatul jum'ah fa fardu ain. Nah, sedangkan jamaah dalam sholat Jumat itu fardu ain. Ya, ala man tawafarat fihi syurut, selama memenuhi syarat-syarat. Nah, sholat Jumat itu nggak sah tanpa jamaah. Jadi keliru ada orang yang uzur tidak bisa Jumatan dan dia mengganti sholat Jumatnya di rumah dengan tetap 2 rakaat. Ini salah. Jadi kalau nggak bisa jamaah di masjid Jumatan, maka di rumah dia sholatnya sholat zuhur 4 rakaat, bukan sholat Jumat 2 rakaat. Karena sholat Jumat syarat sahnya adalah 2, ada khutbah dan berjamaah. Ya, berjamaah. Dalil sholat jamaah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini dalil tentang sholat khauf, ya, diperintahkan kita untuk melakukan sholat
khauf secara berjamaah. Nah, baik ya. Wajib istidlalnya di dalam keadaan khauf saja kita diperintahkan untuk ditekankan untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan khauf, ya, tidak dalam keadaan khauf. Jadi salat khauf itu sangat ditekankan untuk berjamaah. Baik, ya, disuruh berjamaah. Nah, di dalam keadaan ketakutan saja kita ditekankan untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Nah, itu penjelasan dalam kitab Fiqhul Manhaji. Wa khabarus sahihain, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 kali lipat pahalanya, derajat. 27 derajat. Nah, faidah, salatul jamaah min khasa'is hadhil ummah. Salat berjamaah adalah kekhususan umat Muhammad. Masya Allah. Fa inna awwala man shalla jama'atan minal bashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah wa aqamaha wa wadhaba 'alaiha wa kanu qabla dzalika yusalluna furada. Jadi salat berjamaah adalah kekhususan umat Muhammad. Artinya umat-umat sebelum umat Muhammad tidak ada syariat salat berjamaah. Ya, tidak ada syariat salat berjamaah. Ya, dan sebagaimana kita tahu bahwasannya 5 salat yang kita kerjakan saat ini sehari semalam itu juga hanya terjadi bagi umat Muhammad. Sebelumnya sholat-sholat tadi itu dibagi menjadi masing-masing nabi-nabi sebelumnya itu hanya mengerjakan satu sholat saja. Ya, sholat zuhur untuk nabi ini, sholat asar untuk nabi ini, sholat isya buat nabi ini, sholat subuh buat nabi ini, sholat maghrib buat nabi ini. Jadi tidak terkumpul menjadi satu. Sedangkan kita 5-5-nya terkumpul menjadi satu, dikerjakan sehari semalam. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang melakukan jamaah dalam sholat, dan itu beliau lakukan setelah hijrah ke Madinah. Ya, dan beliau rutinkan hal itu bersama para sahabat. Sebelumnya Nabi Muhammad dan para sahabat ketika masih periode Makkah 13 tahun, mereka semua sholat secara sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Karena tidaklah memungkinkan. Dalam keadaan saat itu mereka kondisinya tertindas. Ya, mereka dalam kondisi tertindas dan ditekan, ya, mereka terpaksa harus melakukan sholat sendiri-sendiri, tidak bisa untuk menampakkan syiar sholat berjamaah karena dalam keadaan ditekan. Nah, ketika tiba di Madinah, mereka sudah kuat, maka mereka tampakkan syiar sholat berjamaah di depan umum. Baik. Faedah. Afdalu sholatil jamaah ma kanat fil masjid al-jami'. Salat jamaah itu yang afdal ya di masjid jami'. Wa idza ba'da al-masjid wa kana 'adadul musallina fihi katsir ustuhiba adh-dhahabu ilaih. Dan jika ada masjidnya jauh tetapi jumlah jamaah yang ada di situ lebih banyak daripada masjid yang dekat rumah, maka afdalnya kita ke masjid tadi. Jadi salat jamaah itu semakin banyak jamaahnya, semakin afdal. Ya, jadi ada masjid B, jaraknya 1 kilo dari rumah. Masjid B. Masjid B ini jamaahnya 200. Tapi ada masjid dekat rumah, ya, sekitar 100 meter dari rumah. Tapi jamaahnya cuma 20. Misal. Maka afdalnya kita pergi ke masjid B yang lebih jauh, karena kita akan mendapati jamaah di sana sekitar 200 orang. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin besar pahala sholat berjamaah. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Amma idza ta'attala al-masjidul qarib minhu fa sholatu fihi aula. Tetapi seandainya kalau kita sholat, ya misalnya kita orang tokoh di tempat tersebut, kita pergi sholat ke masjid yang jauh. Nah, masyarakat melihat kita sholat ke sana karena kita tokoh, atau misalnya ulama, misalnya seorang yang ditokohkan, kiai ini pergi sholat ke masjid yang jauh. Masjid orang-orang sekitar rumah kita
Dan jamaah-jamaah yang harusnya sholat di masjid A yang dekat dari rumah kita, itu melihat kita sholat ke sana, juga ikutan sholat ke masjid yang jauh, sehingga masjid yang dekat rumah kosong dari jamaah. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, kita tetap lebih diutamakan sholat di masjid yang lebih dekat supaya masjid ini tidak kosong dari jamaah. Nah, tidak kosong dari jamaah. Nah, kemudian tadi dijelaskan sholat jamaah itu lebih bagus di masjid. Nah, ini bahkan dikatakan kalau orang sholat berjamaah itu sholatnya di rumah, ya, sholatnya di rumah, tidak tampak syiar, ya. Jadi ada kampung, mereka sholat berjamaah di rumah masing-masing, dan orang-orang pas ada yang tamu, ada orang luar datang ke kampung tersebut, ini kok nggak ada syiar Islam tegak jamaah, maka semuanya berdosa, alias belum selesai tugas fardu kifayah. Ya, karena kan jamaah dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah, artinya kalau sudah ada yang mengerjakan saqatal ismu 'alal baqin, ya, jatuh dosa terhadap semuanya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, tidak kelihatan sholat berjamaah, tidak nampak syiarnya, alias mereka sholatnya di masjid rumah masing-masing jamaahnya, maka tetap belum jatuh dosa, ya, belum hilang dosa dari penduduk tersebut. Nah, syurut wujub sholatil jamaah, syarat wajib sholat berjamaah: yang pertama Islam, ya, yang kedua hurriyah, merdeka, yang ketiga berakal, yang keempat az-zukuriyah, laki-laki, berarti perempuan tidak diwajibkan berjamaah. Yang kelima menutup aurat. Yang keenam al-iqamah walau bis sahra, ya, berdiri meskipun itu di ada iqamah, ya, walau di padang pasir. Ada iqamah walau di padang pasir. Kemudian yang ketujuh adam wujudil udhur, tidak ada udhur syar'i, ya, tidak ada udhur syar'i. Faidah, tusannu sholatul jamaah lin nisa walil musafirin. Nah, ini tadi iqamah, iqamah. Ya, jadi sholat berjamaah itu disunahkan bagi orang yang bagi wanita dan orang yang musafir. Ya, bagi wanita dan orang yang musafir. Tapi kalau orang yang mukim itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ini dari al-iqamah walau bis sahra. Ya, al-iqamah walau bis sahra. Jadi kalau perempuan itu sunnah, dan musafir juga hukum berjamaah baginya adalah sunnah, ya, tidak sampai fardu kifayah. Idrakul jamaah, ya, kapan kita dikatakan mendapati jamaah? Tudraku sholatul jamaah wa tahsulul fadilah lil ma'mum idza adrakal imam qabla taslimatil ula. Nah, qabla taslimatil ula. Jadi kapan kita sebagai seorang makmum masuk ke dalam jamaah dan mendapati pahala sholat berjamaah? Ya, wa tahsulul fadilah lil ma'mum idza adrakal imam, jika si makmum tadi mendapati imam sebelum salam yang pertama. Karena salam yang pertama itu adalah rukun, sedangkan salam yang kedua itu adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Jadi ketika kita berdiri Allahu Akbar, imam masih tahiyat akhir, belum mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka saat kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan imam masih dalam tahiyat akhir, maka kita tetap mendapatkan pahala jamaah. Ya. Atau pas kita bilang Allahu Akbar, imam assalamualaikum, ya. Pas kita bilang Allahu Akbar sama dengan assalamualaikum imam. Ya, imam bilang kita bilang Allahu Akbar, maka tetap dikatakan mendapatkan pahala berjamaah.
Artinya ucapan takbir kita berbarengan dengan ucapan salamnya imam. Berbarengan dari assalamualaikum itu berbarengan serentak misalnya, maka dikatakan kita masih tetap mendapatkan pahala jamaah. Nah, tapi kalau sudah selesai salam pertama kita baru masuk sholat, artinya berbarengan dengan salam kedua imam, maka kita tidak lagi mendapatkan pahala jamaah. Ya, kita hanya mendapatkan pahala sholat sendirian. Wa illam yaq'ud ma'ahu, meskipun kita belum duduk. Ka'an kabbarul ma'mum takbiratul ihram wa qabla an yajlisa li mutaba'atil imam fi tasyahudi sallamal imam adrakal ma'mum sholatal jamaah. Artinya kita baru takbir, Allah, baru selesai takbir imam sudah salam. Kita belum sempat duduk mengikut tasyahud bersama imam, tetap kita dikatakan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, ini bedanya dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat itu syaratnya mendapatkan pahala sholat Jumat adalah ketika imam masih di rakaat pertama, atau ketika imam ruku rakaat kedua kita masuk. Ya, posisi imam ruku di rakaat kedua kita tak masuk ke jamaah sholat Jumat, maka kita terhitung sholatnya sholat Jumat. Artinya ketika imam salam kita cukup menambahkan 1 rakaat lagi saja. Beda kalau imam sudah i'tidal. Ketika sudah i'tidal kita baru masuk di rakaat kedua. Imam i'tidal di rakaat kedua sholat Jumat, maka kita baru masuk, maka saat itu kita sholatnya adalah sholat zuhur. Selesai imam sholat, selesai imam salam, kita tambah lagi 3 rakaat, bukan 1 rakaat lagi. Nah, syurutul iqtida, syarat-syarat iqtida. Ini syarat sah menjadi makmum. Baik. Yang pertama, yajibu 'alal ma'mum an yanwiyal iqtida bil imam. Wajib bagi seorang makmum untuk niat iqtida bersama imam. Kenapa? Karena kan sholat jamaah sebagaimana tadi arti di awal, irtibatu sholatil ma'mum bil imam, kan gitu. Ya, irtibati sholatil ma'mum bil imam. Terikatnya sholat makmum dengan sholatnya imam. Artinya dia harus niat sebagai makmum. Niat sebagai makmum, karena sholat dia akan terikat dengan sholatnya imam. Wadzalika li'annal jamaah amalun wal amal la budda lahu min niyyah. Karena sholat berjamaah adalah sebuah amal, dan yang namanya amal harus ada niat. Sebagaimana hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wala yajibu ta'yinul imam fin niyah. Nah, kalau makmum wajib niat bermakmum dalam sholat berjamaah. Sedangkan imam nggak wajib, hanya sunnah saja. Ya, bagi imam nggak wajib, hanya sunnah saja. Ya, hanya sunnah saja. Tapi disunnahkan untuk berniat juga, supaya si imam juga mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau enggak, misalnya imam tidak berniat untuk sholat berjamaah, misalnya imam dia pertama sholat sendirian, si imam sholat sendirian, tahu-tahu ada orang masbuk di belakang menepuk pundaknya. Nah, maka saat itu imam boleh dia langsung merubah niatnya sholat berjamaah, ya, sebagai imam, supaya mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau dia tidak, tetap dia sholat sendirian meskipun sudah ada makmum di belakangnya, maka tidak mengapa juga, sholat jamaahnya tetap sah, cuman imam tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wala yajibu ta'yinul imam fin niyyah. Ya. Maaf, ini masih pembahasan niatnya makmum. Intinya tadi makmum wajib berniat berjamaah, dan tidak wajib untuk mentakyin imam. Wala yajibu ta'yinul imam, enggak wajib saya niat sholat berjamaah dengan imam ini. Ya, enggak wajib ta'yin. Ya, tidak wajib dengan imam fulan. Cukup dia saya niat sholat fardu berjamaah lillahi ta'ala, ya, makmuman, secara makmum. Enggak perlu dia menyebut dengan imam fulan, gitu. Enggak perlu. Ya, karena kalau dia nyebut dengan imam fulan, ternyata pas selesai sholat ternyata namanya bukan dia, misalnya nama dia niatnya tadi dengan Imam Ahmad.
atau dengan Imam Sulaiman. Misalnya dia ngira imamnya namanya Sulaiman. Ternyata pas habis sholat dia lihat, oh namanya bukan Sulaiman imam tadi, bukan si Sulaiman ternyata. Ya ternyata yang jadi imam adalah Rahmat misalnya, maka sholatnya batal, sholat jamaahnya tidak sah. Taib. Masalah. Idza ayyana al-imam wa wahadahu ya wahaddadahu fa dhahara annahu akhta fi ta'yin wa anna al-imam ghaira ma ayyana lam yasih al-iqtida'u bihi. Nah ini tadi kalau dia menta'yin ya, menta'yin imam, saya sholat dengan imam fulan, ternyata pas selesai sholat dia lihat ternyata bukan orang yang dia ta'yin dalam niat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Amma law ayyana ismahu fa akhta'a fihi sahhal iqtida' li ta'yini syakhs. Kecuali kalau dia bilang gini, saya niat sholat bermakmum dengan Imam Rahmat, dia nunjuk dengan isyarah dengan Imam Rahmat ya, imam yang di depan itu dia tunjuk dengan Imam Rahmat. Selesai sholat ternyata yang di depan itu namanya bukan Rahmat, ternyata namanya Abdul misalnya. Nah ini tetap sah, tidak mengapa. Kenapa? Karena dia hanya salah nama, tapi dia sudah memberi isyarat nunjuk dengan Imam Sianu, nunjuk ke arah imam tadi, ternyata namanya bukan Rahmat tetapi namanya Abdul. Tapi kalau yang pertama dia nggak nunjuk, nggak pakai isyarah, dia bilang saya bermakmum dengan Imam Fulan ya, dia nggak nunjuk ya, dia ngira namanya adalah si Rahmat misalnya. Atau ini ya imam kayaknya Rahmat ya, saya bermakmum dengan Imam Rahmat, ternyata pas habis sholat bukan Rahmat, maka sholatnya tidak sah, sholat jamaahnya tidak sah, mesti diulang. Berbeda dengan ditunjuk isyarah, ditunjuk ternyata namanya bukan Rahmat tapi Abdul, ini tidak mengapa karena dia sudah menunjuk Imam Sianu meskipun ternyata hanya salah nama. Baik, itu bedanya ya, semoga dapat dipahami. Faidah, yustahabbu lil imam an yanwiyal imamah fa idza lam yanwil imam sahhatis shalah wa hiya furada fi haqqihi la jamaah. Disunahkan bagi imam untuk berniat sebagai imam dalam sholat berjamaah. Jika dia tidak berniat sebagai imam, tetap sholatnya terhitung sah, tetapi sebagai orang yang sholat sendirian, furada, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena tadi niatnya adalah tidak berjamaah, tidak sebagai imam, maka dia sholat jamaahnya tetap dihitung sah dengan makmum tadi, cuman nilai pahalanya adalah pahala sholat sendirian, bukan pahala berjamaah. Amal jumu'ah fayajibu 'alal imam niyatul imamah. Tapi kalau dalam kasusnya jamaah sholat Jumat, wajib bagi imam untuk berniat sebagai imam. Kenapa? Tadi karena jamaah dalam sholat Jumat hukumnya wajib, karena tidak sah sholat Jumat tanpa berjamaah. Taib. Faidah, yustahabbu lil musalli an yanwiyal imamah hatta idza shalla munfaridan. Disunahkan bagi orang yang sholat sendirian untuk berniat sebagai imam. Liyahsula 'ala tsawab idza dakhala ma'ahu ghairahu. Untuk dia mendapatkan pahala berjamaah kalau nanti ada orang yang menjadi makmum dia. Ya, ada orang yang menjadi makmum dia. Jadi kalau sedang sholat sendirian dan dia tahu nanti ada jamaah yang di belakang dia, akan ada jamaah masbuk lain yang akan menepuk pundak dia untuk menjadi makmum, maka disunahkan dia sejak awal sudah berniat sebagai imam. Karena nanti ketika ada makmum yang terlambat menepuk pundak dia untuk menjadi makmum di belakang, dia sudah berniat sebagai imam dan tetap mendapatkan pahala berjamaah. Baik. Faidah, yajuzu lil imam an yanwiyal imamah idza dakhala athna as-shalah ma'ahu. Boleh bagi imam untuk berniat sebagai imamah, berniat imam idza dakhala athna as-shalah ma'ul ma'mum.
Ya, jika ketika sholat ada orang yang ikut bersama dia sholat menjadi makmum. Wa tuhsabu sholatul jamaah lahu min awwali niyatil imam. Ini beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi dia sejak awal sholat sudah berniat sebagai imam. Karena dia tahu nanti ada orang yang akan dia sudah mengira secara ghalabatul dzan, secara sangkaan kuat akan ada orang yang menjadi makmumnya di belakang ikut sama dia. Tapi kondisi yang kedua, dia sholat sendirian. Ya, dia sholat sendirian karena jamaah sudah selesai. Dia sholat sendirian, niatnya niat sendirian, tidak berjamaah. Nah, habis satu rakaat, masuk ke rakaat kedua, baru ada orang di belakang menjadi makmum dia, nepuk. Ya, ikut menjadi makmum di belakang. Maka saat rakaat kedua itu dia baru berniat sebagai imam. Dia berniat sebagai imam. Maka rakaat pertama itu mendapatkan pahala sholat sendirian, tapi rakaat kedua yang mana dia mulai berniat untuk menjadi imam terhitung sebagai sholat berjamaah sampai akhir. Nah, ini bedanya ya. Ini beda antara kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua. Yang pertama dia sejak awal berniat sebagai imam karena secara sangkaan kuat dia yakin ada orang yang akan ngikut sama dia di belakang. Yang kedua dia sejak awal niatnya sholat sendiri. Tetapi ternyata pas rakaat kedua ada makmum di belakang nepuk orang yang ingin ikut jamaah sama dia. Maka saat rakaat kedua dia niatkan menjadi imam, maka otomatis dari rakaat kedua sampai selesai sholat itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sedangkan rakaat pertama yang tadi niatnya dia sholat sendirian itu tetap mendapatkan pahala sholat sendirian tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jaid. Syarat yang kedua, alla yakunal imam angqas. Ya, alla yakunal imam angqas minal makmum bi sifatin dzatiyah. Ini syarat iqtida yang kedua. Kondisi imam tidak boleh lebih kurang sifatnya daripada makmum secara dzatiyah. Maksudnya bagaimana? Fala yasihul iqtida bil mar'ah lirijal. Tidak boleh laki-laki menjadi makmumnya perempuan. Karena tentu saja laki-laki qawwamun 'alan nisa. Ya, lebih tinggi sifatnya daripada wanita. Au al-iqtida bil khuntha, atau laki-laki menjadi makmum khuntha. Khuntha itu kan orang yang tidak jelas kelaminnya, yang memiliki dua kelamin. Ini juga tidak sah. Ya, karena dikhawatirkan ada ihtimal kalau dia perempuan. Ada kemungkinan dia perempuan. Maka tidak boleh laki-laki bermakmum dengan imam yang statusnya khuntha. Wa yasihu iqtida'ul mar'ah bil mar'ah. Tetapi boleh wanita dengan wanita menjadi makmum plus menjadi makmum dan imam boleh karena statusnya sama, perempuan dengan perempuan. Baik. Faedah, tasihhu imamatul abdi lil hurri. Boleh seorang yang merdeka menjadi makmum sedangkan imamnya adalah budak, boleh. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha kana ya ummuha abduha zakwan. Karena saat itu pernah Aisyah menjadi makmum sedangkan imamnya adalah budaknya yang bernama Zakwan. Yang ketiga, alla yakunal ma'mum qari'an wal imam ummiyan. Nah ini, tidak boleh seorang makmum itu orang yang mampu membaca Quran dengan baik sedangkan imamnya orang yang ummi, enggak bisa baca tulis. Maksudnya apa qari di sini? Wa huwal qari? Man yuhsinul qira'atil Fatihah. Siapa yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Kenapa? Karena Al-Fatihah kan rukun. Sedangkan bacaan yang lain sunnah. Al-Fatihah rukun. Nah, kalau imamnya membaca Al-Fatihah saja nggak beres, nah ini gimana? Bisa bubar sholatnya. Ya, ini yang terjadi di negeri kita, yang mana imam itu dilihat dari sepuhnya. Ya, saya pernah sholat di sebuah masjid dekat kampus Unwida di Klaten sini. Itu imamnya membaca astagfirullah. Ya, membacanya luar biasa, tidak benar.
Jadi kategorinya ini ummi imam. Maka sebagai misalnya kalau makmumnya itu qari, ya, bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka tidak sah dia bermakmum dengan imam yang ummi. Fahiya ruknun min arkanis shalah wal ummi huwa man la yuhsinu qira'ah Fatihah. Man la yuhsinu qira'atal Fatihah wa yakunu bil ikhlal fi hurufiha aw tashkiliha. Ya, dia bacanya enggak jelas, bacanya terbata-bata atau salah dalam panjang pendek, bahkan mungkin salah dalam tasydid misalnya, dalam syakl atau dalam harokat. Ya, dalam harokatnya salah. Pengucapan hurufnya tidak jelas, tajwidnya salah-salah. Ya, amburadul, bahkan salahnya sangat parah misalnya. Maka seperti ini bagaimana makmum? Ya, makmum melanjutkan sholat dengan niatul mufarakah, niat mufarakah dengan dari imam. Artinya dia sholat sendirian akhirnya, tetap dalam shaf, tapi niatnya adalah niat sholat sendirian, alias dia niatul mufarakah minal imam, berpisah dari imam. Dia lanjut sholatnya secara sendirian. Ya, lanjut sholat secara sendirian. Nah, jadi di sini kita ambil hikmah. Imam itu haruslah orang yang paling tidak bacaan Al-Fatihahnya beres. Masalah bacaan berikutnya, bacaan surat pendek itu kan sunnah, bahkan sunnah hay'ah. Nggak dibaca pun nggak apa-apa, nggak perlu kita sujud sahwi, nggak apa-apa. Tapi yang Al-Fatihah ini penting sekali bagi orang yang diangkat jadi imam, dia harus bisa membaca Al-Fatihah secara baik dan benar. Jangan sampai amburadul, karena Al-Fatihah rukun dari sholat. Taib. Mas'alah. Idza alimal ma'mum bi annal imam ummi ba'dal faragh minas shalah wajabat i'adatus shalah. Ya. Jika si makmum mengetahui bi annal imam ummi, mengetahui kalau imamnya ini ummi, setelah selesai sholat, dari sholat wajabat i'adatus sholat, wajib baginya mengulangi sholat. Masya Allah, ya kan? Jadi habis sholat ternyata diketahui imamnya ummi, ya, diketahui imamnya ummi. Ini mungkin sholat sendirian kan? Afwan, ini sholat, ini mungkin sholatnya sholat sir. Ya, sholat sir atau yang tidak jahar. Habis sholat dia lihat ternyata imamnya ini, ini bacaannya jelek nih, ya, nggak bener baca Al-Fatihah. Maka saat itu dia wajib mengulangi sholat. Ya, wajib mengulangi sholatnya. Nah, tapi kalau sholatnya imamnya sholat jahar, itu kan pas lagi sholat, pas lagi baca Al-Fatihah kedengeran. Ya, kalau bacaannya amburadul. Maka saat dia mengetahui saat itu imam membaca Al-Fatihahnya amburadul, maka dia harus niatul mufarakah. Dia niat sholat sendirian langsung, tanpa perlu dia membatalkan sholat. Langsung dia niat keluar dari jamaah dan dia tetap sholat dalam shaf, tapi sholatnya sholat sendirian, tidak sholat bersama imam. Karena imamnya ummi. Taib. Karena imamnya masih ummi. Nah, yang terakhir, alla yataqaddam al-ma'mum imamuhu fil mauqif. Syarat iqtida yang keempat, ya, tidak boleh makmum itu posisinya lebih depan daripada imam. Dalam posisi berdiri, makmum tidak boleh lebih di depan imam. Fala yataqaddam al-ma'mumu ala imamihi bi muakhkharati qadamihi. Nah ini. Jadi yang dilihat itu tumit. Tumitnya makmum harus mundur sedikit daripada tumitnya imam. Ini kalau cuma 2 orang jemaahnya ya. Jadi yang dilihat itu tumit. Akhir kaki yaitu tumit. Jadi kalau tumitnya dengan tumit imam sama, ya, setara, maksudnya sama, ya, tidak ada yang tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Kalau posisinya sama, ini makruh.
Tapi kalau posisi tumitnya makmum lebih depan daripada tumitnya imam, maka ini haram, batal sholatnya. Yang disunahkan, yang afdal, posisi tumitnya makmum itu lebih mundur sedikit daripada tumitnya imam. Wa yusannu idza kanatis sholatu min imam wa ma'mum an yaqifal ma'mum ala yaminil imam. Dan kalau imamnya, kalau jamaah cuma dua, imam dan makmum sendirian, maka posisi makmum sebelah kanan imam, dengan posisi lebih mundur sedikit daripada posisi imam. Waqafa, kalau datang lagi makmum yang kedua. Jadi pertama makmumnya satu, posisinya sebelah kanan. Kemudian datang lagi makmum yang kedua. Datang makmum yang kedua, maka berdiri di posisi sebelah kiri imam. Wa in shallu fi ibtida'is shalah shallu khalfahu wa takunul masafah bainahum wa bainal imam thalathata adru' fa aqall. Tapi kalau sejak awal makmumnya sudah dua orang atau lebih, ya posisinya seperti biasa, imam di depan, makmum di belakang imam, shafnya lurus, dan jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari salah satu adru'. Ya, tidak boleh lebih dari salah satu adru' atau sekitar 180 cm. Ya, 180 cm. Ya, ini kalau posisi antara imam dengan makmum lebih dari salah satu azru atau lebih dari 180 cm, misalnya jaraknya 2 meter, jarak antara dia dengan imam 2 meter atau 3 meter, sholat jamaahnya sah. Kan tadi seperti yang di awal jelaskan, dimanapun dia sholat di masjid, selama itu di masjid dan imam, dia tahu gerakan imam, dia sholat berjamaahnya tetap dihitung sah, cuman nggak dapat pahala jamaah. Jadi bedakan antara dia jamaahnya terhitung sah dengan dia apakah mendapatkan pahala jamaah atau tidak. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala jamaah, ya jarak antara dia dengan imam itu tidak boleh lebih dari salah satu azru, sekitar 180 cm. Jahit. Nah, tadi kan posisi makmum yang pertama kanan, datang makmum yang kedua sebelah kiri. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu ada dua pilihan. Imamnya bisa maju jika masih ada space di depan untuk posisi imam, maju ke depan dan makmum merapatkan. Atau kondisi yang kedua, jika tidak ada lagi space di depan untuk imam maju, maka makmumnya mundur ke belakang dan merapatkan shaf. Atau sebagaimana yang terjadi, kalau sering yang saya lihat itu ketika makmumnya cuma berdua, makmum cuma satu sebelah imam, kemudian datang makmum yang kedua menepuk pundaknya makmum yang pertama, dan makmum yang pertama tadi mundur ke belakang dan akhirnya posisi mereka persis di belakang imam dengan shaf yang rapat. Baik. Faedah: idza shalla ar-rajulu ma'a auladihi wa zaujatihi fil bait, shahhati sholatul jamaah. Jika laki-laki sholat, suami sholat bersama anak dan istrinya, anak dan istrinya, maka sholat jamaahnya sah. Wa yaqifu khalfahu al-aulad. Ya, dan posisi anak itu berada di belakang imam. Ya, anak laki-laki posisinya di belakang imam, belakang si ayah, dan setelah itu shaf berikutnya yang perempuan itu di belakang shaf laki-laki. Ya, thumma khalafa shaf adz-dzukur al-inatha wa zaujah. Ya. Dan shaf yang wanita itu di belakang shafnya laki-laki. Ini mafhum insyaallah ya. Tapi bagaimana kalau anak cowok satu? Ya, mereka 4 rumah tangga, isinya 4 orang, laki-laki 2, suami dan anak laki-laki, dan yang perempuan 2 juga, istri dan anak perempuan. Ya, maka si anak laki-laki sholat di sebelahnya imam, bapaknya, ya, dengan sebelah kanan imam, dan jamaah wanita yaitu istri dan anak perempuan itu di belakang makmum laki-laki. Nah, faedah: yukmil as-sibyan shaffar rijal wala tukmiluhul mar'ah. Ya.
anak laki-laki, ya, anak laki-laki bisa menyempurnakan safnya laki-laki. Ya, misalnya ada saf laki-laki, ada yang bolong, maka ada anak kecil datang misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, silakan masuk mengisi safnya laki-laki, menyempurnakan. Tapi tidak bisa kalau dilakukan oleh anak perempuan. Ya, orang perempuan tidak bisa. Faedah afdalu sufufir rijal as-safful awal. Ini jelas ya. Saf terbaik bagi laki-laki yang paling bagus adalah saf yang pertama, sedangkan saf yang terbaik bagi wanita adalah saf yang akhir, al-akhir. Far'un yukrahu lil ma'mum an yusalliya munfaridan fa idza wajada farjatan fi saf, ya, wa idza wajada, ya, farjatan atau furjatan fi saf shalla fiha wa yusannu at-tawassu' lahu. Dimakruhkan bagi makmum untuk sholat sendirian di belakang shaf. Shaf pertama full, ya, shaf pertama sudah full, nah dia sholat sendirian di belakang, ini makruh. Maka saat ini disarankan bagi dia, kalau ternyata shafnya masih bisa diisi, dia nyempil masuk shaf pertama karena tidak ada lagi orang, cuma ada satu shaf dan dia shaf di setelahnya sendirian. Kalau masih bisa dia mengisi shaf di depan masuk, maka disunahkan untuk dia masuk, ya, masuk ke shaf yang tadi, daripada dia harus sholat sendirian di shaf kedua misalnya, shaf kedua sendirian, ini makruh. Fa in ajaza 'anid dukhul fi shaffi ahrama munfarid. Tapi kalau ya enggak, udah tahu, wah udah full ini, shaf pertama full, ya, udah enggak ada lagi space untuk dia masuk mengisi shaf tadi, maka tidak mengapa dia sholat sebagai makmum di shaf yang kedua, meskipun di shaf yang kedua dia sendirian, enggak ada makmum yang lain. Thumma jarra ilaihi wahidan minas shaffil ladzi amamahu. Nah, dia takbiratul ihram dan dia mencoba menarik satu orang yang ada di depan dia untuk mundur bersama dia di shaf kedua. Wa yusannu musa'adatuhu bi ayutawi'ahu fil jadbi. Dan orang yang ditarik tadi disunahkan mundur. Ya, mau dia ditarik mundur untuk menemani si makmum tadi yang di belakang supaya tidak sendirian. Kenapa? Karena kan sholat sendirian di belakang. Setelah shaf yang pertama full, shaf kedua dia hanya sendirian, itu hukumnya makruh. Maka si makmum yang sendirian tadi tetap takbiratul ihram dan menarik orang untuk mundur bersamanya, dan orang yang ditarik tadi sebaiknya disunahkan dia untuk ikut mundur dan sholat bersama si makmum tadi yang berada di shaf yang kedua. Ini dengan catatan tentu saja si makmum yang menarik tadi mengetahui orang yang ditarik ini mau mundur, ya, mau mundur. Kalau enggak ya nanti repot, jadi fitnah kan, ya, jadi fitnah, ya. Mungkin kayak sekarang misalnya, ya, misalnya saya sholat sendirian, wah sudah shaf pertama penuh nih, saya sholat sendirian di belakang, ya, ini karena misalnya saya nggak kenal dengan orang-orang tersebut, ya, kalau saya tarik orang tadi yang di depan saya untuk mundur ke belakang menemani saya di shaf kedua, ini nanti berabe karena nggak kenal. Kemudian mungkin dia juga belum tahu hukum tersebut, masalah ini, ya, daripada nanti menjadi fitnah yang ujung-ujungnya malah nanti merusak sholat, lebih baik ya sudah tetap sholat dalam keadaan sendirian di shaf kedua. Nah, ini tidak mengapa. Maka saat itu hilanglah kemakruhan, ya, hilanglah kemakruhan dan tidak mengapa. Karena tadi kalau dia mampu untuk nyempil di shaf pertama, masuk ke shaf pertama, masih ada space, maka disunahkan daripada dia sholat sendirian di shaf kedua, makruh. Atau ada orang yang mau bantu dia di belakang dengan cara ditarik tadi. Tapi kalau dua-duanya ini nggak bisa dilakukan, maka dia tetap sholat di belakang secara sendirian, dan itu tidak lagi makruh. Makruhnya hilang karena sudah, ya, tidak ada karena kondisi memang demikian, tidak memungkinkan untuk melakukan yang ini dan melakukan yang itu. Wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian, ya, sudah 1 jam lebih. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan
syarat iqtida dalam berjamaah di pertemuan selanjutnya. Ya, karena masih ada sebanyak 11 ya. Masih ada 11 syarat iqtida plus nanti di sana hal-hal yang dimakruhkan dalam salat berjamaah dan juga udzur-udzur meninggalkan salat berjamaah. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin cukup sekian bagi saya, semoga dapat dipahami, dan jika ada yang belum dipahami silakan komen di kolom komentar. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.